Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama sahabat Mat Official dalam edisi pembelajaran matematika SMP kelas 7, yang pada episode kali ini episode pendalaman melalui contoh-contoh soal yang terkait penjumlahan bilangan bulat dengan bantuan garis bilangan beserta pembahasan soalnya. Mari siapkan pikiran, hati, dan diri kalian untuk mengikuti pembahasannya dalam sajian berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran operasi penjumlahan bilangan bulat versi garis bilangan matematika SMP kelas 7. Nah, ternyata ketika kedua bilangan yang kita jumlahkan tandanya sama-sama positif, hasilnya juga positif. Dan ketika kedua bilangan yang kita jumlahkan tandanya sama-sama negatif, hasilnya juga negatif. Maka kita simpulkan jumlah dua bilangan bertanda sama, tanda bilangan hasilnya sama dengan tanda bilangan yang dijumlahkan. Yang dijumlahkan keduanya positif, hasilnya sama positif. Yang dijumlahkan keduanya negatif, hasilnya sama tandanya, yaitu negatif. Baik, kalau paham, kita lanjutkan. Jumlah dua bilangan berbeda tanda, tanda bilangan hasilnya mengikuti tanda bilangan yang nilai mutlaknya lebih besar. Kita lihat kasus A. Positif 7 ditambah negatif 4. Positif 7 nilai mutlaknya ya positif 7. Tetapi negatif 4 nilai mutlaknya positif 4. Jadi nilai mutlak itu selalu positif. Nah, ternyata nilai mutlak positif 7 ini lebih besar dari nilai mutlak negatif 4. Sehingga tanda hasilnya mengikuti yang nilai mutlaknya besar, yaitu 7. Sekarang yang B. Positif 5 ditambah negatif 8. Nilai mutlak dari positif 5 adalah positif 5 itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari negatif 8 adalah positif 8. Jelas bahwa nilai mutlak dari negatif 8 lebih besar dari nilai mutlaknya positif 5. Sehingga tandanya hasilnya adalah negatif 3, mengikuti yang nilai mutlaknya besar, yaitu tanda dari negatif 8. Nah, ini yang dimaksud dalam keterangan yang kita blok warna hijau ini. Bisa dipahami ya? Nah, ini penting, ini ya, penting untuk dipahami. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita coba terapkan dalam beberapa contoh soal. Nomor 1, tentukan operasi penjumlahan yang dinyatakan dengan garis bilangan berikut. Jadi untuk contoh soal nomor 1 ini, garis bilangannya baik dua suku yang dijumlahkan maupun hasil sudah ditampilkan dalam gambar. Tinggal kita menyatakan operasi penjumlahannya beserta hasilnya. Nah, dalam hal ini kita harus mengidentifikasi siapa suku pertama, siapa suku kedua, dan siapa hasil. Sudah kita jelaskan di awal bahwa suku pertama adalah bilangan yang digambarkan dengan anak panah yang berangkat dari 0 dan ujung dari anak panahnya dilanjutkan oleh anak panah yang lain. Di sini ada dua anak panah yang berangkat dari 0 pada contoh A. Lihat, ada yang berangkat dari 0 2 satuan ke kiri, tapi di ujungnya tidak ada anak panah yang melanjutkan.
Yang kedua adalah dari 0 4 satuan ke kanan. Kemudian di ujungnya ada anak panah lain, yaitu ke arah kiri 6 satuan. Artinya anak panah yang bernilai 4 ini merupakan suku pertama karena di ujungnya ada anak panah yang melanjutkan. Dan anak panah yang melanjutkan itu adalah merupakan bilangan suku kedua. Sementara anak panah yang berangkat dari 0 dan tidak ada anak panah lain yang melanjutkan itu menunjukkan hasilnya. Nah, sekarang kita nyatakan sebagai penjumlahan dua bilangan bulat beserta hasilnya. Suku pertama adalah positif 4 dari 0 dinyatakan sebagai anak panah dari 0 4 satuan ke kanan. Ditambah suku kedua adalah 6 satuan ke kiri atau negatif 6 ditandai dengan anak panah dari positif 4 melangkah 6 satuan ke kiri, maka ditambah negatif 6. Hasilnya adalah anak panah dari 0 ke kiri 2 satuan, yaitu negatif 2. 4 ditambah negatif 6, hasilnya negatif 2. Tandanya negatif, mengikuti yang nilai mutlaknya besar, yaitu nilai mutlak dari negatif 6 adalah positif 6. Lebih besar dari nilai mutlak dari 4 adalah 4. B. Suku yang pertama yang berangkat dari 0 dan dilanjutkan adalah anak panah positif 2, yaitu 2 satuan ke kanan. Sebagai suku pertama, ditambah suku kedua, anak panah yang melanjutkan, yaitu negatif 8. Artinya dari 2 ini bergerak 8 satuan ke kiri. Kita tulis ditambah negatif 8. Hasilnya anak panah yang berangkat dari 0 ke arah kiri sampai di titik negatif 6, artinya negatif 6. Karena 6 satuan ke arah kiri. Nah, ini tandanya mengikuti negatif 8. Karena minus 8 ini nilai mutlaknya lebih besar dari nilai mutlak positif 2. Hasilnya minus 6 atau negatif 6. Oke, lanjut nomor 2. Tentukan nilai A, B, dan C. Kemudian nyatakan sebagai operasi penjumlahan yang dinyatakan dengan garis bilangan berikut. Nah, kita mulai nomor 2A. Kita lihat anak panah yang berkelanjutan adalah dari 0 A satuan ke kanan dilanjutkan B satuan ke kanan. A satuan kita lihat A ini berapa langkah dari 0. 1, 2, 3, 4, 5. A adalah 5 satuan. Artinya nilai A itu adalah positif 5. Kemudian B melanjutkan dari 5 ke 8. Berapa langkah? 1, 2, 3 satuan ke kanan. Maka B bernilai positif 3 karena ke kanan. C dari 0 ke 8. Dari 0 ke 8 tentunya 8 langkah. C ini nanti adalah menunjukkan hasil, yaitu positif 8. Kita tulis penjumlahannya A ditambah B sama dengan C dalam nilai-nilai bilangan yang sudah ada, yaitu 5 ditambah 3 sama dengan 8. 2B. Kita lihat anak panah yang berkelanjutan A dilanjutkan B. A adalah dari 0 ke negatif 5. Dari 0 ke negatif 5 pasti negatif 5, ya. Arahnya ke kiri. Kalau suku pertama itu tinggal lihat pangkal ujungnya. Ujungnya itu nilainya. Kita tulis A sama dengan negatif 5. Dilanjutkan B dari negatif 5 ke negatif 7 adalah 2 satuan atau 2 langkah ke kiri. Maka B negatif 2. Sedangkan C dari 0
berujung ke negatif 7. Berarti C adalah negatif 7. Kita jumlahkan A ditambah B sama dengan C, yaitu negatif 5 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 7. 2C. Suku pertama adalah dari 0 ke kanan A satuan, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk suku pertama positif 6. Kita tulis A sama dengan positif 6. Ditambah B. B berangkat dari ujung anak panah pertama yaitu 6, berakhir pada negatif 2. Kita hitung langkahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke kiri negatif untuk B-nya. C-nya dari 0 ke negatif 2, 2 satuan ke kiri. Kita tulis penjumlahannya. 6 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 2. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Nomor 3. Lengkapi anak panah dari operasi penjumlahan dalam garis bilangan berikut. Kemudian tulis sebagai operasi penjumlahan bilangan bulat. Ini yang A. Gambar garis bilangan beserta anak panahnya. Sudah ada suku pertama dan suku kedua, tapi anak panah hasilnya belum. Nah, kita tetapkan dulu. Anak panah hasil adalah berangkat dari 0 ke ujung anak panah kedua. Anak panah pertama yang berwarna biru, anak panah yang kedua yang berwarna merah. Nah, ini. Sekarang kita lengkapi dengan nilai dari bilangan yang dinyatakan dengan anak panah. Pertama dari 0 ke 6. Kemudian dilanjutkan anak panah kedua dari 6 ke 4 adalah 2 satuan ke kiri. Maka 6 ditambah negatif 2. Hasilnya anak panah yang di bawah ini dari 0 ke positif 4. 4 satuan ke kanan sama dengan 4. Positif 6 ditambah negatif 2 sama dengan 4. B. Anak panah pertama yang berwarna merah yaitu dari 0 2 satuan ke kiri. Anak panah yang kedua adalah dari negatif 2 ke positif 3. Kita hitung satuannya 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kanan. Kita lengkapi nilainya. Yang pertama dari 0 ke negatif 2. Ke kiri 2 satuan adalah negatif 2. Kita tulis sebagai suku pertama. Anak panah yang kedua dari negatif 2 ke 3 tadi sudah kita hitung langkahnya adalah 5 satuan ke kanan. Positif 5 sebagai suku kedua dari penjumlahan. Dan hasilnya adalah dari 0 ke 3. 3 satuan ke kanan. Kita tulis sama dengan positif 3. Nah, mudah ya. Sudah kita berikan 3 contoh soal dalam arti 3 variasi soal. Jadi 3 soal yang kita sajikan ini tadi sudah cukup mewakili variasi-variasi dari soal operasi penjumlahan bilangan bulat versi garis bilangan. Maka berikutnya kalian bisa latihan mandiri, bisa difoto atau di screenshot soal ini. Soal yang pertama, yang kedua dari A sampai F. Insya Allah dari apa yang sudah kita bahas, yang sudah kita terangkan tadi, bisa menjadi acuan untuk mengerjakan 2 soal latihan mandiri ini tadi. Selamat belajar, sukses buat kalian, tetap semangat. Sampai berjumpa pada tayangan-tayangan berikutnya di Sahabat Mat Official, teman belajar Anda untuk meraih sukses dan hebat dalam matematika.
Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.